To me, America will be fine without me. So, but Papua masih butuh saya. So that's why aku kembali. International education, of course, pergi keluar dari tempat domisili kita sangat penting. Pertanyaan, apakah seni itu bisa menghidupkan? Selamat datang di Education USA Talks bersama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah seorang Education USA Advisor yang berlokasi atau base di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, Education USA Talks nantinya kita akan mengundang berbagai macam alumni dari berbagai macam jurusan dan kampus pastinya yang kita akan mendengarkan cerita-cerita menarik dari mereka yang bisa memberikan informasi dan juga referensi buat teman-teman yang sedang persiapan ke Amerika Serikat. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa sekali dan kita akan menanyakan banyak hal ke alumni ini ya, ke guest kita hari ini. Dan stay tune karena nanti di akhir dari pembicaraan kita nanti ada sedikit performance yang spesial buat teman-teman semuanya. Oke, seperti janji saya hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa sekali. Langsung saja kita sapa Darlene Litai. Halo Mas Iqbal. Apa kabar? Kabar baik, sibuk. Oke, luar biasa, sibuk. Seems like you are so busy so far. Little bit. Oke. Nah, mungkin akan lebih bagusnya kalau seandainya Darlene Litai akan memperkenalkan diri sendiri, siapa, kegiatannya apa aja, kuliahnya di mana. Oke, silakan Mas Darlene. Saya Darlene Litai, saya dari Jayapura. Koreografer, performance artist yang sekarang bekerja lintas disiplin antara seni dan teknologi. Saya ngajar di Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, baru pulang dari Amerika, kuliah di Brooklyn College, City University of New York, jurusan Performance and Interactive Media Arts. Mendapatkan beasiswa atau dengan funding sendiri atau gimana nih? Do you really want to know? Okay, absolutely. Of course, Okay. Of course, beasiswa LPDP. Wow. Oke. Oke, berarti ini mendapatkan beasiswa penuh? Ya. Selama masa studi. Selama masa studi berapa tahun itu? Hampir 2 tahun. Oke. Ya. Dan kenapa memilih Amerika saat itu? Amerika seems cool. I mean, you know, especially in New York, it's like magnet. Jadi semua orang pengen ke Amerika, semua orang pengen ke New York, semua orang pengen belajar dari kota itu. Dan untuk landscape artist, it's very important for me to experience the New York City itself. Oke, pengalaman mendaftar. Sesusah apa sih mendaftar ke sekolah di US itu? I mean, as long as you confidence with what you have, go ahead. Jadi saya yakin sekali itu karena jurusannya adalah jurusan yang saya mau dan sesuai dengan passion saya. Jadi saya meyakinkan ke profesor bahwa jurusan ini saya butuh dan pasti kampus ini butuh saya juga. Jadi dengan motivasi seperti itu saya tidak merasa kesulitan. Apa saja nih kegiatan Mas Darlene selama ini? Bikin karya, temani komunitas, barusan di Jakarta, lalu masih ngajar juga, holiday. Oke. Of course. Masih banyak holiday nih sepertinya. Iya. Nah, Darlene Litai ini baru saja menyelesaikan S2-nya di Amerika Serikat. Dan tapi sebelum itu S1-nya Darlene itu mengambil program di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. At the same time Darlene juga mengambil Electrical Engineering ya. Dan S2-nya di Amerika Serikat itu mengambil program Performance and Interactive Media Arts di Brooklyn College CUNY. Oke. Dan penasaran ya, ada Electrical Engineering, terus ada seni-seninya, terus tadi S2-nya di Media Arts and something. Kita akan tanya langsung nanti ke Darlene seperti apa. Oke, Darlene, mungkin bisa flashback sedikit beberapa tahun yang lalu ya, sebelum Darlene itu memutuskan untuk sekolah ke Amerika Serikat. Why US saat itu? Dan bagaimana tanggapan keluarga atau saudara atau teman-teman gimana saat itu? Ketika of course. Ya, teman-teman yang tahu saya akan sekolah di Amerika, mereka bangga sekali, khususnya teman-teman yang ada di dalam lingkaran tari itu, karena saya akan sekolah seni dan khusus mengarah pada tari, tapi ternyata dia silang
media, artinya interdisiplin. So jadi mereka sangat proud sekali. Oke. Darlene ini base-nya di Jayapura, Papua. di Jayapura ya. Nah, saat itu ketika orang ketika seorang Darlene ya, mungkin kita bisa katakan bahwa tidak banyak terekspos dengan pendidikan di luar negeri. Jadi saat itu teman-teman juga sangat sangat mendukung ya dengan keputusan Darlene untuk belajar ke Amerika Serikat ya. Ya. Sangat ya. Ya, karena melihat bahwa pertanyaan apakah seni itu bisa menghidupkan. Oke, that's nice. Saya membuktikan itu gitu dengan keseriusan melanjutkan sekolah bahwa itu jalan yang trajektorinya jelas gitu. Oke. Nah, Darlene mengambil performance and made interactive media arts. Correct. Right. Ya. Dan kalau bagi saya sendiri ini kayaknya agak masih meraba-raba nih seperti apa sih nih kuliahnya. Mungkin bisa dijelaskan nih Darlene. Performance, of course, performance tentang seni, performance. Lalu interactive media arts adalah mengaktifasi teknologi untuk membantu bagaimana karya itu bisa terwujud. Jadi itu perkawinan antara seni dan teknologi. Nah, di seni itu sendiri belajar tentang of course karena di Amerika jadi belajar tentang histori, sejarah, dance, music, teater, film, bla bla bla, dan segala macam tokoh-tokoh avant-garde, contemporary, modern dance, yang semua base-nya dari Amerika. Itu secara histori. Lalu ada hal-hal yang berkaitan kalau dengan teknologi, kita belajar coding, kita building instrument, lalu prototype yang kita bangun itu kita coba pakai di performance-nya kita. Dan yang paling penting adalah kolaborasi. Jadi saya kolaborasi sama cohort untuk bikin karya bersama. Wow, luar biasa ya ternyata ya. Nah, kalau untuk orang Indonesia sendiri nih, bagi Darlene lihat, apakah banyak nggak sih yang mengambil jurusan yang seperti Darlene nih untuk belajar ke Amerika Serikat dengan jurusan ini? Karena yang kita tahu ini banyak sekali teman-teman itu yang hanya belajar STEM misalnya, atau bisnis, itu banyak sekali, itu kita akuin. Tapi kalau untuk yang jurusan Darlene sendiri itu, yang mungkin di circle Darlene sendiri, apakah banyak nggak sih orang Indonesia yang belajar? I think I'm only one. Wow. Ya, Okay. yang study interdisiplin seperti itu. Oke. Ya. Oke, nice. Oke. Ya. Dan teman-teman kita juga sempat ngobrol sebelumnya sama Darlene, dan Darlene ini juga sempat ditawarkan bekerja. Oke, bekerja di kampus atau bekerja di kampusan itu ya. Jadi setelah selesai langsung ditawarin pekerjaan. Yeah. And then you decided to go back to Papua. Why? Yeah, I mean, to me America will be fine without me. So, but Papua masih butuh saya. So that's why aku kembali. Oke. Simple itu. Sesimpel itu ya. Padahal Darlene juga menyadari kalau seandainya Darlene di New York nih ya, that's where people wanted to work, right? Jadi semua orang tuh pengen belajar atau pengen kerja di sana gitu. Dan pastinya itu dengan segala fasilitas, but you decided to go home. I mean, home is home. Okay. Everybody wanna, orang semua pengen pulang ke rumah gitu. Jadi kalau bisa rumah itu dibangun sendiri, dicat, dibikin gentengnya, dasarnya dibikin rapi semuanya. Kenapa harus tinggal di rumah orang? Oke. Dan berarti sekarang Darlene kembali ke Papua. Ya. Oke, mengajar di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia, Tanah Papua. Oke. Yang apa? Berarti mengajar ya, berarti di sana ya. Berarti kalau mungkin bisa di-share pengalaman atau mungkin knowledge apa yang Darlene dapatkan dari US yang Darlene terapkan dengan teman-teman yang ada di Papua. Well, kalau technically karena saya belajar teknologi itu butuh tools atau equipment yang advance ya. Tapi sementara ini kalau di Jayapura di kampus ISBI masih terbatas fasilitas. Jadi saya mengajar satu mata kuliah namanya koreografi 5 yang itu menekankan pada dance dan teknologi. Jadi mereka menggunakan teknologi apa aja, lampu atau kamera atau apa aja dengan tools-tools yang bisa terjangkau. Artinya ide tentang teknologi itu perlu dipahami kayak gitu. Nah, eksekusinya nanti ketika ada dana untuk produksi baru dia bisa pakai tools yang lebih advance. Nah,
sejauh ini itu yang saya bagikan, dan juga model-model eksperimen ya. Jadi kita tidak melulu mengangkat tradisi. Mengangkat tradisi is very important, but itu sebagai base, sebagai basic. Tapi bagaimana itu dikembangkan, diinovasikan menjadi sesuatu yang baru. Oke, berarti selain mengajar, ada aktivitas lainkah seorang Darlin? Ya, sama Apa itu? Komunitas. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit apa yang Darlin lakukan dengan komunitas ini? Komunitas kita, komunitas Action namanya, non-profit. Kita semua sangat militan dalam berkesenian gitu ya. Jadi saya punya apa, temanku punya apa, yang satu punya apa, yuk kita kolektif bawa sama-sama. Kita undang yang generasi muda, yuk perform, kita bikin space gitu. Saya punya networking, saya record, publish, bantu, sebar. Jadi orang kemudian beberapa teman kolaboratorku ingin kerja sama penari-penari yang pernah kita fasilitasi. Wow. So that's very simple. Oke, nice. Oke, nah pulang ke Indonesia, baru saja pulang kan di tahun ini ya. Oke, kira-kira apa sih what have changed? Kira-kira apa sih yang sudah berubah dari seorang Darlin sebelum dan sesudah berangkat? Kira-kira secara knowledge kah, secara networking, atau mungkin sekarang lebih dikenal mungkin? Of course, itu pasti ya bonus ya. Terkenal itu bonus, saya nggak bonus saja. Tapi secara prinsip terus menentukan sesuatu, confidence, berdiri di atas kaki sendiri, itu yang menjadi saya lihat tolak ukur yang bisa saya lihat gitu. Oke, berarti Darlin apakah sudah merasa bahwa you are one of the successful person? Not yet, atau sudah, atau gimana tuh ya? What is the definition about success? Kan kalau sudah sukses itu sudah selesai bagi saya. Jadi saya masih on the way, masih jauh sekali. Oke, luar biasa ternyata ya. Oke, nah ini Darlin, kita di minggu tanggal 13 sampai 17 itu kita akan merayakan International Education Week. Nah, dan Darlin ini adalah product of International Education, dan ini kita pengen tahu aja nih bagaimana menurut seorang Darlin the meaning of International Education. Well, saya coba bagi dulu ya international dan education ya. Kalau saya internasional itu dibalik gitu. Jadi konsepnya ke dalam. Internasional itu bukan kita pergi, tapi kita memanggil ke dalam. Jadi sebenarnya Indonesia itu sangat internasional gitu. Orang-orang harus datang ke Indonesia untuk studi di sini gitu kan. Jadi kalau semua orang punya pikiran atau konsep yang seperti itu, kita akan punya daya tarik yang sangat kuat gitu. Satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana, satu ke sini. Tidak melulu pergi gitu. So kalau disambungkan international education, of course pergi keluar dari tempat domisili kita sangat penting untuk belajar gitu ya. Saya pengalaman di Amerika dan I experience so many things, especially in New York itself. Bahkan pun untuk tinggal di Amerika, khususnya di New York City, tanpa sekolah itu sudah belajar gitu, karena New York City itu sendiri sudah sekolah, unofficial school. Bisa banyak belajar dari apa yang terjadi di masyarakat di. Wow, perjalanan yang cukup luar biasa ya sepertinya ya Darlin. Nah, mungkin yang terakhir kali ya, what next? Apa yang kira-kira ingin Darlin lakukan setelah S2 sudah S1, S2, apakah sekarang mau pengen S3, atau do you have something in mind that you want to do big project mungkin, atau apa seperti apa? Big project, secret no. I mean, ada beberapa project yang sedang dipersiapkan, tapi kalau di akademia, PhD in my mind now, so I'm going to PhD. It's very ambitious, but let's see, because I need to arrange the time. It's very difficult to me. Karena ketika memutuskan untuk study, I have to leave my states. That's the things, because I have to focus now. And if I got chance and study di Amerika for 5 years, and it's like, woof, I will be really break from my. Apakah dalam waktu dekat untuk sekolahnya, atau masih take time break dulu? No, not take time, as soon as possible. Yeah. Nice. As soon as possible. Terima kasih Darlin. Terima kasih Mas Iqbal. Waktu yang singkat tapi padat sekali informasi yang diberikan sama Darlin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang cukup luar biasa ya, khususnya buat teman-teman arts yang ingin sekolah ke Amerika Serikat. Plus tadi ada teknologi artnya seperti Darlin. Ini akan menjadi contoh yang luar biasa buat teman-teman. Dan teman-teman yang ingin berkonsultasi dan ingin dalam persiapan belajar ke Amerika Serikat, nanti bisa langsung
book one-on-one dengan Education USA di carletlee.com/educationusa Indonesia. Alright, kita tunggu. Ya, bye-bye. Bye.